kita akan mencoba memulai perkuliahan ini dengan membahas sebetulnya apa sih yang akan dikuliahkan gitu ya. Apa yang akan dikuliahkan. Judul kuliahnya ada dua kata kunci. Ada dua kata kunci yang saya pikir akan menjadi bahasan ya, mulai dari hari ini hingga selanjutnya. Jadi ada Pak Saharudin, saya dan Bu Ana nanti yang mengasuh kelas ini ya. Kemudian ada praktikum ya, praktikum juga dengan dosen-dosen praktikum. Mereka itu dosen ya. Karena ke depan praktikum, praktek-praktek, gagasan-gagasan dari Anda menjadi lebih penting dibanding Anda menjadi lebih penting, bukan berarti yang lain tidak penting, menjadi lebih penting dibanding dengan mengikuti hafalan perkuliahan. Di mata kuliah ini dikoordinatori oleh Dr. Dede Sumarti ya, dari Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat. Jadi Anda sebenarnya berkuliah ini karena Anda memilih kompetensi yang akan dikembangkan adalah kompetensi melakukan kegiatan pemberdayaan sosial yang komunikatif, yang komunikatif. Jadi pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan komunikatif, bersifat komunikatif. Jadi dua arah interaksi ya. Dan kuliah ini adalah satu tematik ya, tematik yang membahas tentang ekonomi lokal. Jadi pertanyaan kita adalah apa sih ekonomi lokal? Kemudian ada kata kunci kedua adalah kewirausahaan sosial. Jelas kalau kewirausahaan sosial itu sebuah proses ya. Proses ekonomi lokal, boleh kata benda ya. Ekonomi itu mencukupi kebutuhan rumah tangga, pemahamannya ya. Kalau orang belajar ekonomi adalah belajar ekonomos, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian orang mengembangkannya menjadi ilmu alternatif, memilih berbagai pilihan-pilihan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau A ini bisa meningkat, kalau B itu yang bisa meningkat, mana yang dipilih itu alternatif ekonomi. Ada tambahannya lokal di situ. Ada lokal ya. Jadi kita akan belajar bagaimana mengembangkan kesejahteraan ya. Kemudian dari situ kita tahu pasti akan memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Ada di aras lokal ya. Di aras lokal ya. Bukan di rumah tangga, di atas rumah tangga ada lokal. Artinya ekonomi itu membahas kesejahteraan ya, yang mengutamakan konsumen lokal ya. Konsumen lokal ya, kemudian bagaimana mengkonsumsi aktivitas yang dikembangkan, memproduksi ya, secara lokal karena sumber daya lokalnya. Kira-kira begitu ekonomi lokal. Anda bisa bayangkan ya. Kalau Anda belajar di pengembangan masyarakat, bahasa Inggrisnya pengembangan masyarakat itu community development, bukan society development. Sering menerjemahkan community development. Oleh karenanya kata community itu lebih dekat kepada masyarakat lokal. Masyarakat lokal itu perlu berekonomi, ya, perlu berekonomi. Maka ekonomi lokal boleh juga diterjemahkan sebagai ekonomia komunitas. Ya, ekonominya komunitas. Artinya apa? Pengutamaan ekonomi yang dibuat oleh komunitas ya, dalam skala lokal, mengutamakan kesejahteraan komunitas, tetapi dibangun dengan bermitra. Ya, bermitra dengan berbagai pihak. Dia tidak sendiri, ya, bermitra. Dengan pengertian bermitra itu adalah berbasis komunitas.
pengertian lokalnya begitu ya. Jadi apa yang menjadi subjek pertama adalah kesejahteraan komunitas sebagai masyarakat, ya. Kemudian artinya dia harus mengangkat sejumlah orang untuk memberi pendapatan, ya, mendapat pendapatan. Maka ide ekonomi lokal lebih punya indikasi ekonominya itu memberi ruang banyak orang dapat bekerja secara lokal, memanfaatkannya secara lokal, sehingga menumbuhkan kesejahteraan lokal. Nanti kita bahas minggu depan ya. Tapi awal-awal kenapa sih kita kuliah ekonomi lokal? Nah, oleh karenanya ya, sebagai seorang pengembang masyarakat yang melakukan aktivitas yang komunikatif, itu berkaitan dengan kewirausahaan sosial. Apa beda kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan biasa? Kewirausahaan biasa itu goalnya, jiwanya adalah punya imbal balik ekonomi. Yang dimaksud ekonomi adalah imbal balik profit, ya. Jadi ada reward, sebuah proses yang mengutamakan reward. Rewardnya adalah keuntungan, ya. Keuntungan, bahasa Inggrisnya profit. Tetapi kalau kewirausahaan sosial, dia mementingkan juga adanya keuntungan. Profit itu ada, tapi profit yang bukan mengutamakan kesejahteraan segolongan orang, bukan mengutamakan segala orang, tetapi memberi ruang pekerjaan kepada orang banyak sehingga profit itu menjadi benefit, bukan keuntungan, tapi kemanfaatan. Ya, kemanfaatan. Nah, apa kaitan dua kata ini, ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial? Kalau tadi Anda mengikuti perkataan tentang ekonomi lokal dan pemahamannya, jelas akan berkaitan dengan kewirausahaan sebagai aspek, ya, kewirausahaan sebagai aspek, dan dia sendiri lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, ya, kesejahteraan masyarakat lebih luas. Dia akan hidup di situ, ya. Nah, kenapa kata saya dia itu di bawah ada be a social entrepreneur, be a social entrepreneur, be a berarti menjadi seorang yang pasti yang disebut social entrepreneur. Jadi kewirausahaannya menghasilkan agen yang namanya wirausaha. Bahasa Inggrisnya entrepreneur. Jadi kalau Anda perhatikan kuliah ini, yang diharapkan adalah Anda punya kompetensi. Selain memahami apa itu pengertian ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial, sebenarnya diharapkan sebagian dari Anda akan menjadi seorang social entrepreneur, sosial wirausahawan sosial. Jadi social entrepreneur, wirausahaan sosial. Oleh karenanya tadi saya memilihkan karena harus tahu seperti apa sih seorang social entrepreneur itu, ya. Ada 2 di kuliah ini diberikan, bisa Anda lihat juga di YouTube karena waktu kita terbatas, ya. Yang pertama adalah seorang Pakistan sebenarnya yang mengembangkan keuangan mikro. Dia menjadi bisnis keuangan bukan dulu. Orang tahu berbisnis keuangan adalah melalui bank, ya, melalui bank. Dan itu kena nasabah dengan collateral system. Collateral itu selalu ada jaminan. Kalau boleh mendapat pinjaman, maka dia harus ada jaminan dan berbunga, ya, dan berbunga. Nah, beliau ini tidak demikian, ya. Orang sudah tahu namanya, saya tidak pula sebut, ya, nanti. Dia membuat trust, kepercayaan tanpa kolateral, meminjamkan uang dan dapat mengembalikan, ya, dari si peminjam. Ya, ini menjadi pemenang hadiah Nobel, ya, pemenang hadiah Nobel. Tapi saya tambahkan, di Indonesia bukan tidak ada, ya.
Di IPB bukan tidak ada, banyak ya, banyak. Di IPB itu banyak. Sehingga Anda mewarisi sebenarnya darah be a social entrepreneur. Saya ambil contoh di YouTube, tadi saya putarkan, tapi suaranya tidak keluar ya. Itu Ibu Tri Mumpuni ya. Dia dikenal oleh dunia ya, bukan oleh Indonesia ya. Dia alumni kita, alumni IPB, kemudian menikah dengan alumni ITB, bersinergi, membuat listrik mikrohidro untuk membangun desa, ya, membangun desa. Kita Anda bisa nonton sendiri. Dan tadi diawali dengan standing applause ya, standing applause yang merespon pidatonya Obama ya. Barack Obama. Jadi beliau itu bukan hanya nasional ya. Di nasional saya pikir orang sudah kenal. Di internasional, di berbagai regional itu dikenal. Seperti apa bisnisnya Anda ikuti? Beda ya. Jadi saya ingatkan, dia pasti punya profit aktivitasnya itu. Ya, dia punya profit sehingga dia bisa hidup di situ ya sebagai wirausahawan. Ya. Kalau dia mau untung sendiri, dia bisa, ya. Dia bisa. Semua dibayar dan dia akan kaya. Ya, dia akan kaya. Tapi dengan menjadi social entrepreneur, profitnya itu dikembalikan menjadi benefit. Benefitnya adalah bagaimana membangun warga desa agar lebih sejahtera. Ya, ini cita-cita sebenarnya yang diharapkan anak muda. Anda ini golongan muda yang mungkin pasarnya besar ya, di mungkin 10 tahun lagi angkatan Anda tuh saling bersaing. Ya. Jadi harus Anda punya kompetensi yang kompetitif. Ya. Nah, mata kuliah ini menawarkan itu, ya, menawarkan itu. Anda menjadi wirausahawan, tapi adalah wirausahaan sosial. Itu bukan di angan-angan, sudah banyak ya, dan dunia memberi apresiasi, ya, memberi apresiasi. Baik, itu sebagai pengantar saya dengan judul ada ekonomi lokal, kewirausahaan sosial, ada be a social entrepreneur. Ya, ini yang pertama. Nah, menjawab itu, sebenarnya saya menjawab pertanyaan, mengapa ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial penting? Penduduk di dunia ini makin banyak, ya. Hampir mendekati angka 8 billion, ya. Miliar orang, ya. Itu luar biasa. Dan Indonesia saat ini sudah hampir 280, hampir ya, 270 sekian juta orang. Dan yang paling hebat untuk Indonesia 5 tahun ke depan itu adalah golongan mudanya, ya, golongan mudanya semakin banyak. Anda itu berpikir jangan hari ini, ya, jangan hari ini. Anda akan lulus paling cepat 3,5 tahun dari sekarang, ya, kalau Anda mau ambil akselerasi program, ya, program akselerasi. Nah, Anda sudah akan melihat persaingan akan tinggi dalam usia yang sama. Jadi ada berbagai universitas dan bahkan juga universitas di luar negeri ya, yang mengintai, ya, yang mengintai kekayaan alam Indonesia. Tolong Anda sadari ya, kekayaan. Karena apa? Indonesia ini adalah negara yang paling kaya, sumber daya alamnya paling luar biasa, paling indah. Masa depan kita akan menjadi cerah apabila tahun 2025 dunia memastikan akan menghentikan penggunaan energi berbasis fosil. Ya. Nah, Indonesia punya mutiara itu. Jadi Arab Saudi, negara-negara petroleum dolar itu boleh jadi akan melirik kita karena uangnya banyak, tapi dia sudah tidak laku lagi. Ke depan kita ada bioenergi. Kita punya yang namanya energi alternatif, khususnya untuk baterai. Anda sekarang mungkin bekerja dengan laptop. Kalau
listriknya mati, Anda harus tetap bisa bicara dengan saya. Selama baterai dalam komponen di laptop Anda itu baik. Laptop saya itu mati 12 jam. Jadi kalau dia penuh kuliah, saya tidak gunakan listrik. Itu salah satu bentuk alternatif energi. Lithium itu ada di Indonesia basisnya nikel. Sehingga Anda lihat negara Cina, negara Eropa berlomba-lomba masuk ke Indonesia membangun pabrik-pabrik kendaraan, motor, mobil. Karena apa? Orang Indonesia banyak. Maka pasarnya besar. Ditambah ke depan energinya adalah energi listrik. Dan bahan dasar yang paling banyak dia tidak impor. Indonesia tidak impor. Bisa mengolahnya. Ekonomi lokal. Tetapi apakah orang yang dekat dengan nikel itu mendapat manfaat? Bersejahterakah kita? Ya, maka ekonomi lokalnya harus Anda perhatikan. Maka ekonomi lokal itu berkaitan dengan sumber daya alam, jaringan pengelolaannya, dan bagaimana peluang kerja bisa terbentuk untuk membangun kesejahteraan masyarakat dalam lingkup sumber daya itu ada. Ya. Jadi terus terang itu satu contoh saja. Belum lagi ikan. Lautan kita lebih luas dari daratan. Belum lagi kita tidak tahu sumber daya apa ada yang ada di dalam laut kita. Orang mengincar terus ya lautan kita, ya, karena kita secara teknologi belum ke arah sana. Jadi harus difikirkan bagaimana kita mensejahterakan masyarakat lokal yang memberi manfaat juga ekonomi secara nasional. Nah, hal yang dekat ya bukan orang-orang yang berpikir wirausahawan. Bukan. Tetapi orang wirausahawan yang memberikan kesejahteraan buat orang yang lebih banyak, khususnya yang dekat dengan keberadaan sumber daya alamnya. Ya. Paham ya? Jadi mengapa ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial penting? Masa depan kita harus diraih dengan cara seperti ini. Dan dari Anda harapannya bukan sebagai pekerja. Anda menjadi usahawan-usahawan yang mencari profit, ya saya katakan Anda mencari untung, tapi untungnya bukan untuk diri sendiri. Kalau untungnya untuk diri sendiri, ya kita akan ada yang namanya kesenjangan. Sebagian orang kaya dan sebagian besar menjadi miskin. Nah, oleh karenanya, untuk mengatasi kesenjangan itu, kewirausahaannya itu bukan kewirausahaan untuk usaha saja, ya, tapi kewirausahaan yang memberi manfaat kepada kebersamaan. Dan ingat, ekonomi lokal itu berbasis sumber daya alam untuk Indonesia yang sangat beragam dan potensial. Mulai dari pangan, energi, ya, hal utama dalam kehidupan ini, air, water, ya. Begitu kaya. Kalau itu tidak dijaga, itu menjadi persoalan untuk kita karena penduduk kita semakin banyak dan angkatan Anda itu yang paling dominan. Ya, paling dominan dan kehidupan Anda di depan kalau hanya dilakukan dengan kompetitif, kita tidak bisa menjadi sebuah bangsa, ya. Tidak bisa menjadi sebuah bangsa. Maka kita harus membangun ekonomi secara bersama dan pilihannya adalah kita menjadi usahawan-usahawan, bukan pekerja-pekerja, usaha-usaha yang mencari profit dan profitnya itu untuk kebersamaan. Maka disebut dengan wirausahawan sosial, socio entrepreneur. Ya. Nah, oleh karenanya nanti dalam perkembangan perkuliahan kita harus tahu teorinya, konsepnya, ya, untuk mengetahui bagaimana yang disebut dengan ekonomi lokal.
orang suka menyebutkan sebagai community. Jadi ekonomi komunitas, ya, ekonomi komunitas. Dan dari situlah muncul wirausahaan ya yang berjiwa sosial, ya, yang membagi keuntungannya untuk sejumlah orang. Oleh karenanya kalau kita bicara ekonomi lokal, tadi saya sebut dia bicara sumber daya alam yang khas locally, punya proses interaksi dengan komunitas sebagai masyarakat terkecil yang punya daya hidup, ya. Nah, ekonominya yang utama adalah memperkuat ekonomi komunitas. Contoh, ya, contoh. Kalau ada upaya membudidayakan udang di pesisir, ya, udang di pesisir, itu bisa datang dari wirausaha, dimiliki oleh 2-3 orang, berbisnis. Eksploitasi sumber daya alamnya sama kalau kita melakukan yang namanya ekonomi lokal, sama. Dengan teknologi yang sama, menghasilkan hal yang sama. Bedanya manfaatnya, benefitnya, profitnya boleh diambil oleh segolongan orang. Kalau kita bangkitkan ekonomi lokal, maka prosesnya melibatkan banyak orang. Maka apa yang dihasilkan dari budidaya di pesisir itu, ya, boleh jadi sama konsumsi sumber daya alamnya, tapi manfaatnya berbeda karena kita melibatkan lebih banyak orang, ya. Nah, itulah ekonomi lokal, ya. Jadi di situ ada sumber daya alam, ada prosesnya, ya, ada interaksi dengan orang luar, dan mendukung kesejahteraan. Indikasinya adalah membuka peluang kerja, ya, membuka peluang kerja. Nah, kemudian dari segi teori, konsep juga kita dorong Anda melakukan pengalaman dari berbagai pihak, ya. Kemudian diakumulasikan oleh Anda, ya, untuk menjelaskan bagaimana ekonomi lokal, yaitu ekonomi masyarakat tempatan, sehingga lebih Anda punya konsep, dan berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Karena biasanya kalau Anda bicara ekonomi lokal di berbagai literatur, nanti Anda cari bisa di dunia maya, selalu berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal atau pembangunan ekonomi lokal. Local Economic Development. Kalau di Indonesia kan menjadi PEL, pengembangan ekonomi lokal atau pembangunan ekonomi lokal. Dalam bahasa Inggrisnya Local Economy Development, LED. Ya. Jadi pengertian ekonomi lokal sering bercampur dengan pemahaman itu, ya. Nah, itu berkaitan dengan keterkaitan ekonomi lokal dengan pihak luar. Ya. Maka pilihannya adalah community development. Ya. Dan dalam penggerakan community development ini dekat dengan kewirausahaan. Tapi kewirausahaan yang sifatnya mempunyai aspek sosial. Ya. Itu menjadi pembahasan kita, sehingga nanti dalam kuliah ini diharapkan Anda punya pemahaman kompetensi menghubungkan dua kata kunci itu, dan harapannya Anda bisa jatuh cinta menjadi social entrepreneur. Gitu, ya. Banyak hal, ya, banyak hal. Apalagi dalam masa COVID sekarang ini. Banyak masa COVID ini ada orang berusaha, tetapi usahanya itu memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, dan dia akan hidup di situ, dan dia akan menjadi usahawan yang mendapatkan profit. Tapi profitnya kembali kepada masyarakat luas. Ya. Boleh jadi ada orang yang Anda pernah nonton Wimbledon. Ya, saya ingin bangkitkan nih semangatnya. Di Wimbledon itu ada pertandingan final yang luar biasa, seru betul, ya, seru betul. Tetapi setelah game selesai, ya, tidak ada yang bertepuk tangan. Tetapi karena diumumkan oleh panitia bahwa hari itu ada seorang peneliti, ya,
yang menemukan vaksin untuk COVID-19 duduk menonton. Apa bedanya? Semua juga orang kaya yang nonton di situ kan? Tapi dia mendapat penghormatan. Karena apa? Dia memberikan hasil penemuannya dan dia tidak mengambil, ingat ya, dia tidak mengambil paten untuk itu. Tetapi semua hasil penelitiannya dia anggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi dia tidak mengambil uang sepeser pun. Diserahkan semua ke masyarakat dan semua aktivitasnya itu menjadi donasi. Kalau dia mau kaya, dia sudah tinggal okang-okang di rumah. Berapa juta dolar yang bisa masuk karena dia ambil patennya dalam COVID yang semua orang perlu. Ya. Dan itu yang menjadi standing applause. Jadi dia nonton dengan santai, dia sendiri tidak tahu, bingung karena panitianya mengumumkan, terus semua orang standing applause. Ya. Nah, Anda boleh perhatikan. Karena apa? Dia memberikan keutamaan kepada kemanusiaan. Orang banyak, bukan untuk dirinya. Tetapi dari situ dia akan mendapat benefit. Ya. Dan saya duga terus terang dia tidak akan susah. Yakinlah ya, orang seperti itu tidak akan susah. Hidupnya pasti ada banyak manfaat dan akan barangkali banyak mengalirkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah, oleh karenanya hari ini kita kontrak perkuliahannya, saya berikan orientasi kuliah menjadi penting. Nah, karena itu saya ingatkan, ke depan itu jangan Anda mengikuti kuliah saya saja. Tidak hanya mengikuti kuliahnya Pak Saharudin saja, tidak hanya mengikuti kuliah Bu Anna saja. Itu penting, karena itu akan diuji. Ya, Anda akan melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tetapi yang akan kita perhatikan adalah lebih kepada sikap kreativitas Anda. Setelah Anda mendengar perkuliahan tentang namanya ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial, apa sih yang Anda pikirkan? Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda usulkan? Karena kehidupannya akan menjadi dekat dengan Anda. Karena dunia Anda kan beda dengan dunia kami. Saya sebut kami, karena sejumlah pengajar. Jadi saya ingatkan, 3,5 tahun lulus, katakanlah 4 tahun 3 bulan lulus, Anda harus menyiapkan diri sebagai pekerja atau sebagai usahawan. Ya. Tetapi kalau menurut saya, kita memerlukan usahawan. Hanya 0,0 sekian persen dari golongan produktif kita bergerak di usahawan. Jangan suka kita marah-marah pada etnis tertentu, dia punya uang. Karena dia memang bisa menjadi usahawan. Dan bisnis dan pikiran dia adalah bisnis, mencari profit. Nah, mata kuliah ini, karena Anda adalah orang-orang yang bekerja di community development, bertindak komunikatif, ya, ingat ya, kalau Anda mikir masuk komunikasi pengembangan masyarakat itu bukan hanya menjadi penyiar radio, menjadi PR, manajemen strategi communication, bukan itu saja maksud saya. Itu dunia Anda juga, tetapi ada yang lebih besar, ya, yang menunggu. Ya. Sumber daya Indonesia ini luar biasa kaya. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengelolanya. Ya. Saya beri contoh tidak jauh-jauh. Kalau yang hadiah Nobel mungkin menjadi inspirasi saja, inspiring, personal ya, buat Anda kuliah. Tapi misalnya Ibu Tri Mumpuni, dia lulusan kita. Ya. Lulusan kita, mahasiswa saya itu waktu itu. Dan dia sekarang menjadi orang yang dikenal dunia, bukan dikenal nasional saja. Bahkan Presiden Amerika sebagai negara adik kuasa memberikan apresiasi. Nah, ingat, jadi bagaimana Anda berkreasi menghadapi kuliah ini? Bagaimana diorganisasikan? Nah, harapannya ada goal setting. Ada apa yang mau dicapai dari kuliah ini?
maka ada standar kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan Anda. Ya, apa yang Anda dapat setelah ikut kuliah ini. Pertama adalah kemampuan menjelaskan teori konsep yang relevan terhadap dua kata kunci yang saya sudah bolak-balik jelaskan. Kedua, Anda mampu mengidentifikasi ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Ini perlu kreativitas ya, dan kaitkan dengan pengembangan masyarakat. Ya, karena community development itu jelas kata-katanya. Maka kalau kita bicara ekonomi lokal, ada orang menerjemahkannya ekonomi community. Ya, ekonomi community. Ini harus Anda pikirkan, dan ke depan terus terang dunia kita adalah dunia teknologi digital ya. Sehingga Anda harus juga punya kemampuan ya. Banyak usahawan digital yang luar biasa kalau menurut saya. Saya baru saja membawakan acara ya. Ada 3 entrepreneur, belum social entrepreneur di dalam digital teknologi ya. Yang saya agak sedih adalah dari 3 itu ada pertanyaan dari audiens ya. Karena 2 itu lulusan luar negeri. Bahasa Inggrisnya sangat bagus ya. Bahasa Inggrisnya sangat bagus dan lancar ya. Sudah berkunjung ke berbagai negara. Satu lagi adalah orang dekat-dekat dermaga. Orang-orang dekat-dekat dermaga. Bahasa Inggrisnya bagus, tapi dia lulusan lokal. Dan dia mengembangkan bambu. Untuk apa? Bambu menjadi kreativitas ya, dan mempunyai fungsi social and culture. Kebudayaan. Saya ingin tunjukkan kepada Anda ya, satu diskusi yang menarik, yaitu adalah ternyata kemampuan memanfaatkan local resource itu ada yang di tamatan Indonesia. 2 itu semua tamatan luar negeri ya. Basisnya di universitas di Indonesia, tetapi mengambil bisnis school bisnisnya di luar negeri, di beberapa negara. Idenya sama, bedanya yang satu itu berpikir local resource, yang satu lagi tidak. Dia lebih pada konten. Sehingga ini menjadi tantangan buat Anda, ya, Banyak orang sudah memulai, ya, Kalau Anda bercita-cita hanya bekerja, rasanya menjadi sulit, ya, karena dunia teknologi luar biasa. Dan saya menjadi pendapatannya itu 1 bulan 1 orang, dia CEO, founder satu usaha, itu pendapatan bersihnya 150 juta per bulan. Masih muda, umur 32 tahun. Ya, kemudian ada yang wanita, dia Vice President di Marketing and Communication, ini Anda ya. Tapi tamatan luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus. Mungkin dia masih dapat gaji, tetapi ide-ide kreatifnya luar biasa. Satu lagi yang resource lokal itu sudah juga berkembang. Dia masuk fashion, kemudian pola-pola culture. Istilahnya kalau menurut saya itu pengkayaan budaya. Itu menjadi ruang ekonomi yang luar biasa. Orang sebut dengan ekonomi kreatif. Ini kalau menurut saya, kalau Anda bisa ketemu hal-hal ini, didiskusikan di kelas ini. Syukur-syukur Anda di kelompoknya itu membuat satu tim, ya, memberikan satu pilot activities menjadi project. Syukur-syukur berlanjut ya, di mata-mata kuliah lainnya. Tapi saya ingin tunjukkan pada Anda, karena festival itu adalah festival digital, di dunia digital ini tidak ada anak muda, anak tua, ya. Tidak ada. Selama dia punya kreatif, ya,
mampu berhubungan, berkomunikasi baik dengan semua pihak, luar biasa. Bahkan ada satu yang saya agak selalu ingat itu dari peserta, bukan dari peserta, dari penyaji tadi, saya bagi pada Anda. Ya. Saya tanya begini, apakah Anda perlu investor? Atau ada punya pengalaman nggak Anda mengembangkan bisnis Anda itu dengan investor? Yang di luar dugaan saya adalah jawabannya dalam bahasa Inggris ya. Terjemahannya begini. Anda akan menemukan investor yang baik apabila kita sedang tidak membutuhkan modal. Yang bicara ini anak muda dan sukses. Hal-hal seperti ini kalau Anda bisa dipraktikumkan, dipolakan, ya, kemudian Anda mengusulkan satu ide-ide kreatif, kita harus kreatif. Sekarang zaman kreativitas ya. Nah, itu menjadi nilai plus dalam kuliah kita ya. Nah, oleh karenanya mencari best practices di dalam pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial menjadi penting. Caranya gimana, Pak? Kan kami kuliah. Dunia maya itu selama Anda mau menggalinya, apapun ada. Bah Google itu sudah ketinggalan. Kalau kuliah sekarang masih pakai bah Google sudah ketinggalan. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang keilmuan. Ya. Kalau enggak nanti Anda bisa tanya saya. Ya. Nah, dengan banyak pengetahuan itu, mungkin dosennya kalah. Kami bisa kalah karena Anda punya mengalami. Nah, Anda berkumpul dalam kelompok, berdiskusi, coba formalisasikan menjadi analisis kasus ya. Kemudian Anda sebarkan. Nah, ini satu kompetensi yang diharapkan juga ya. Harapannya sebenarnya bukan hanya menyebarkan, ini akan menjadi darah daging Anda ya. Menjadi tip-tip diri Anda untuk menjadi seorang be a social entrepreneur. Gitu ya. Nah, pengajarnya kita di kelas kedua ini, K2 itu saya, Pak Sarudin dan Bu Ana Fatia ya. Kelas yang lain itu Bu Titi, Pak Arya, dan Pak Sofyan. Jadi ada 6 orang dosen kuliah. Ingat, dosen kuliah itu proporsinya rendah nilainya. Yang banyak berpikir dan mendampingi Anda, dan nilainya bobotnya tinggi, yaitu dosen praktikum. Saya katakan dosen, bukan asisten. Dosen praktikum. Ini semua dosen. Ya. Bu Hana, ya, ini sekretaris departemen. Kalau Pak Arya itu ketua departemen. Ya. Nah, Pak Murdianto, Bu Heru, Bu Rizka, Bu Dina, Bu Dian, Mbak Sabrina, dan Mbak Viola Rumangkang. Jadi praktikumnya pun dosen yang relatif berjiwa muda ya. Bahkan ada yang memang masih muda yang senang dengan kewirausahaan sosial. Kuliah kita Selasa jam 8 di kelas K2 ya. Kita tunda kuliahnya hari ini dan praktikumnya nanti dibagi sesuai dengan jadwal, masih dalam perubahan atur nama ya, ada tambahan pengurangan gitu. Ini Anda pada hari Rabu ya. Semua sama tapi kelasnya intensif ya, kelasnya intensif. Dengan intensif itu sebenarnya saya ingin memberikan apresiasi pada Anda kalau Anda berlebih berkreasi. Nah, apa reward-nya? Anda ingat nih, lihat reward-nya. Reward-nya kenapa saya dorong Anda tetap berkreasi? Ternyata kalau Anda punya penyusunan proyek, nilainya 40% dari bobot nilai akhir. Ya, ini tantangan nih untuk kuliah ini ya, 40%. Kemudian partisipasi Anda. Dan saya harap kalau Anda nanti berkelompok, jangan ada yang menjadi free riders.
orang yang asal ada namanya tidak kerja itu tolong dilaporkan oleh teman-temannya ya. Dari itu aktivitasnya juga rendah. Kehadiran Anda itu semua 10%. Tapi ingat, Anda diharapkan 100% kuliah ya. Tugas mingguan Anda bisa penuhi 10% juga ya. UTS UAS itu 20% saja ya, masing-masing. Jadi mengapa saya tadi dorong kreativitas itu dinilai tinggi ya. Sekarang itu kita beri nilai tinggi. Maka rajin-rajinlah mulai sekarang buka apa itu kewirausahaan sosial, cari social entrepreneur case, kasus social entrepreneur. Telusuri ada di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana dia berkembang, kepada siapa dia mensandarkan, bagaimana produk marketnya ya. Apalagi dalam masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kan lokal ekonomi menjadi pilihan ya, menjadi pilihan. Hari ini menggantikan tanggal 17 Agustus, minggu depan hari Selasa kita ketemu lagi. Nah, ini mungkin dengan saya. Kemudian 31 sejarah pengembangan ekonomi lokal itu dengan saya juga, tetapi 7 September 14 mungkin dengan Pak Saharudin. Ya, sumber daya organisasi produksi ekonomi lokal, kelompok sasaran dan hubungan produksi ekonomi lokal, dan Ibu Ana ya. UTS-nya tanggal 5 sampai 16 Oktober ya, 5 sampai 16 Oktober. Atau mungkin saya berdua dengan Pak Saharudin dulu jadi semester A UAS. Nanti pembagiannya kita bisa lihat ya. Kita harapkan kita akan UAS 7 sampai 18 Desember. Mudah-mudahan kita sesuaikan jadwal sehingga siap liburan ya, siap liburan dan tidak menjadi bagian yang menyusahkan Anda ya. Selama kita bisa bekerja sama, seandainya ada waktu libur yang ketemu lagi, mungkin harus malam hari kita ganti ya. Ini bahan-bahannya sudah ada. Nah, catatan saya nanti ada di dalam 30 November itu ada lokakarya reformasi kasus ya. Bagaimana Anda akan menyajikan itu ya. Dan di situ sebenarnya kita akan lihat talent, bakat yang Anda punya sebenarnya. Karena dengan menampilkan best practice sebetulnya ada di dalam diri Anda sebenarnya hal-hal yang Anda pikir menarik ya. Ini praktikum ya, mungkin kemarin sudah masuk ya, 12 Agustus. Tugasnya sudah ada, tapi jumlah orang masih berganti ya, karena belum imbang. Topik-topik juga sudah ada ya. Karena dengan dunia digital, saya pikir menjadi mudah ya. Ini daftar pustakanya. Sebagian besar kalau buku di atas 2012 mungkin bisa Anda ambil di di library open access ya. Anda bisa ambil karena 5 tahun biasanya buku itu sudah ditawarkan dalam digital print. Ini Portes Alejandro ini mudah nih. Saya punya digitalnya. Kemudian Social Entrepreneur and Sustainable Development, Graf McMill itu juga open access, ya, open access. Nanti kalau ada yang berminat bisa saya beri bukunya. Ya, kalau buku Blackley ini agak lama, buku lama tapi klasik, ya. Lama tapi dia klasik sampai sekarang masih memberi pemahaman tentang lab, local economic development, ya, tentang lab, teorinya dan kasus-kasusnya.
Ini tata tertib kuliah online. Peserta kuliah praktikum tercantum daftar hadir. Mohon nanti daftar hadirnya Anda isi ya. Saya buka nanti. Kemudian wajib mengikuti seluruh kuliah dan praktikum karena kita online ya. Mudah-mudahan Anda masih udah punya kawan ya. Kawannya nggak ketemu sih. Say hello. Oh, saya sudah pikir sudah ya. Saya takut Anda masuk IPB, kemudian lulus, nggak pernah ketemu teman. Susah juga tuh ya. Mudah-mudahan tahun depan yang kuliah-kuliah offline bisa dibuka ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran online, saya pikir untuk semester ini masih ya. Memperoleh link kelas virtual, ini kita sudah punya link. Kemudian berpakaian sesuai rapi gitu ya, tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual tidak diperkenakan masuk dalam pembelajaran dianggap lalai mengikuti kuliah. Ini ingat juga nih ya, kita harus tepat waktu ya, kecuali memberitahu kepada dosen ya. Bisa di grup ya, di grup. Sama untuk tata tertibnya, kemudian daftar hadir ya, mengikuti kuliah mahasiswa wajib menggunakan fungsi video. Ini yang penting nih. Selama mengikuti kegiatan mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video, bukti kehadiran. Tetapi apabila Anda terkendala sinyal, Anda boleh izin ya, izin dengan chat ke saya, dan itu bisa terekam bahwa Anda ada masalah. Anda boleh mengambil bahan kuliah sebenarnya ya. Dari mana pengambilan bahan kuliah nanti saya jelas. Apabila berhalangan mengikuti kuliah atau praktikum, ada pemberitaan tertulis kepada dosen ya, paling lambat pada hari kuliah berikutnya 1 minggu ya, dan meminta keterangan ya yang ditanda oleh ketua departemen. Saya pikir jangan sampai ada rencana seperti itu ya. Nanti merepotkan Anda juga tuh ya. Karena memang mudah sih sekarang kan dengan DigiSign ya. Jadi digital sign ya, diurus oleh sekretariat. Kita tidak ketemu wajah ya. Tapi jadi masalah lah. Kalau bisa jangan merencanakan itu. Kemudian apabila bikin izin ya, perlu kegiatan kemahasiswaan itu bisa dilakukan izin ya. Atau sakit ya. Ini ada 20% dari total kegiatan 1 semester ya, 3 kali kuliah itu tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Ini tolong diperhatikan ya aturan-aturan ini sehingga Anda tidak terugikan ya, Anda tidak terugikan karena ini adalah kontrak perkuliahan ya. Ini untuk tertib ujian seperti tadi kehadiran 11 kuliah ya. Kemudian wajib melakukan self enrollment karena ujian kita kan online ya. Jangan salah. Jangan tidak mengikuti prosedur ya, karena itu akan mengacaukan Anda sendiri dan memusingkan kami ya. Sehingga kalau Anda ujian itu tolong menyiapkan peralatan baik ya, laptop, kuota. Kalau sinyal di rumah tidak ada, cari yang sinyalnya baik gitu ya, karena akan ujian ya. Jadi 1 hari sebelum Anda memang siap tidak menghadapi masalah. Apabila berhalangan ya itu dengan izin dari ketua departemen ya. Ada ujian susulan ya. Kemudian nilai Anda itu akan diumumkan lambatnya 2 minggu. Ya selambat-lambatnya. Boleh jadi 2 hari ya. Karena semua kan online ya. Semua mesin yang bekerja. Cuman kita perhatikan mempertimbangkan kapan itu diumumkan ya. Nah,
Anda harus rajin mengunjungi course IPB, ACID ya, untuk akses materi kuliah. User dan passwordnya sama dengan KRS Anda, ya, KRS online. Harusnya sudah mahir ini, mengingatkan saja ya. Nah, ini contoh materi kuliahnya. Aduh, contohnya kok pengembangan masyarakat nih. Harusnya contohnya ekonomi lokal ya. Ada di sini kok ekonomi lokal. Oh, ini tampilannya bukan yang itu. Oke. Akses materi kuliah. Nah, ini contoh ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial ya. Topik-topiknya sudah disiapkan. Kalau ada bahan bisa Anda ambil. Pengelolaannya ada sekretariatnya ya. Online juga sekretariatnya ya. Koordinatornya Bu Titi, itu ada emailnya, ada HP-nya. Kalau ada masalah, ada apa, boleh Anda berhubungan dengan Bu Titi. Tapi kalau bisa janganlah, ya, jangan lancar-lancar aja menghubungi koordinator itu karena ada masalah kan. Koordinator praktikum Ibu Hana, ya, Ibu Hana Indriana, ya, ada handphonenya, ada emailnya. Kalau ada kesulitan administrasi soal surat izin dan sebagainya itu Mbak Anggra Irena ya, ada emailnya. Waduh, emailnya pakai Yahoo nih. Enggak, Bu Anggra nih saya kritik nanti. Harusnya kan lembaga ya, biar keren. Kita tidak perlu yang murahan, kita bayar sendiri kan gitu. Nah, mungkin itu malam ini ya. Saya dorong Anda, sekarang jam berapa ya? 19.24. Ya, saya dorong Anda bertanya atau mengusulkan atau ada yang belum jelas, saya persilahkan ya. Nanti kita boleh lihat sendiri ya, ada di YouTube nih, semua di YouTube. Pak Muhammad Yunus ini banyak filmnya ya di YouTube. Ini pilihan saja. Bu Tri Mumpuni juga banyak ya filmnya. Saya memilih satu saja ya. Jadi Anda bisa lihat sejarah hidupnya, apa yang dikembangkan itu kalau Anda tertarik ya.